Apa yang diucapkan Pak Yosef bahwa dia bukan pelaku, bahwa dia tidak pernah menyuruh Aka sampai detik ini percaya. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat Aka luar biasa. Tolong disimak sampai habis. Jadi ya mungkin sahabat-sahabat Aka ataupun kami di belakang layar kadang-kadang berpikir, wah saksi ini menutup-nutupi saksi lain, kan seperti itu begini-begini. Lah, seakan-akan saksi ini tahu gitu. Sudah tahu saksi itu kelakuannya seperti itu masih didukung. Coba di mana akal sehat kita gitu. Kita sudah tahu menganalisa misalnya saksi ini tahu katanya, tapi menutup-nutupi. Ya jelas kita akan dibawa mutar-mutar. Itu tidak terlepas dari netizen, konten kreator yang membahas saksi itu tentunya akan mutar-mutar dia. Ya kalau misalnya konten kreator membahas itu hari ini, besok ini, dia akan mutar-mutar itu. Logika pemahamannya seperti itu, sahabat-sahabat apa? Simple sebenarnya. Akal sehat yang dipakai kan seperti itu. Begitu juga sahabat-sahabat Aka. Aka di belakang layar berpikir, wah ada info isu ini kalau nanti ditek sebagainya begitu dia akan bongkar itu. Nah ini yang akan tunggu-tunggu sebenarnya dari dulu, nggak dibongkar-bongkar juga. Kayak seperti itu. Jadi apa yang Aka maknai? Video-video Aka itu silakan lihat sahabat-sahabat Aka. Mayoritas membahas Yosef Yoris paling banyak itu. Membahas mereka antara bapak dengan anak, antara tentang sekolah dan yayasan, sahabat-sahabat Aka. Baru diikuti oleh saksi Danu, sahabat-sahabat Aka. Kenapa? Ya Aka malas aja membahas saksi Danu sebenarnya. Kan itu. Kan banyak itu kan yang bilang menutup-nutupi lah ini ya, buat apa dibahas ya, kita kan dibawa mutar-mutar. Dilihat aja konten kreator yang membahas saksi Danu ya, itu hari ini menggebu-gebu, besok pindah lagi tuh, pindah lagi. Coba kita lihat saja lah, seperti itu. Jadi di sini sahabat-sahabat Aka ada dua konteks yang Aka bahas sebenarnya. Kalau Yosef antara bapak dengan anak, dengan pekerjaan mereka, tentunya di dalam kasus Rajapati ini karena akan membahas sekolah, sahabat-sahabat Aka tentunya dua yang berbeda. Kan seperti itu tentang sekolah dan Rajapati. Apakah masalah sekolah ini ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati? Tentunya itu urusan penyidik. Disinilah pemahamannya sahabat-sahabat Aka. Kan seperti itu. Agar kasus ini terang benerang, karena isu-isu itu kan tentang lo nanti kalau tekan saya begitu begini, wah bongkar daripada ente yang bongkar, mending saya yang bongkar di publik. Ternyata Yosef juga tidak ada itu marah sama Aka itu, agak membahas ranah sekolah. Tidak ada intimidasi. Orang kita tahu ranah sekolah ini kemana-kemana aja ya, mereka juga saling menutupi tentang ranah sekolah. Tetapi dengan tidak adanya Yosef protes sama Aga, tidak ada intimidasi terhadap Aga akan membahas ranah sekolah, berarti Yosef dalam pandangan analisa Aga agar kasus terang benerang. Jadi kan tuh di publik sah-sah saja, makanya Aga bilang ayo upload kegiatan belajar mengajar, ada berani tidak? Yang ada paling mutar-mutar gitu. Mari kita lihatkan dulu potongan video Aga ini. Kan begitu. Bahwa Danu katanya memfitnah, menuduh dan sebagainya, bahwa Pak Yosef lah pelakunya. Kan seperti itu. Itu ada di Koin 1000 kalau nggak salah, Aka sudah pernah mengupload membahasnya sepintas waktu itu. Ini kan luar biasa sahabat-sahabat Aka. Dia katanya ingin melaporkan dan dia sampai sekarang tidak dilaporkan. Begitu kan. Ada apa ini? Terus kalau kita membahas Danunya begitu. Kalau memang Danu mengatakan seperti itu, Pak Yosef pelakunya, menuduhnya, kenapa Pak Yosef belum ditangkap? Ini kan luar biasa sahabat-sahabat Aka. Jadi ini memang kasus ini memang luar biasa gitu. Jangan-jangan kita diprank, dipermainkan mereka gitu. Kita yang sibuk bela sana bela sini. Sahabat Aka sering mengatakan, silahkan upload video di sana. Kegiatan belajar mengajar. Itu pertanyaan-pertanyaan itu bukan tidak ada landasannya. Tetapi Aka tidak bisa dong harus membuka belak-belakan. Bukankah itu para konten kreator yang katanya orang Subang mengawal kasus, tapi tidak ada yang berani. Jadi sahabat-sahabat seperti itu. Apa yang diucapkan Pak Yosef bahwa dia bukan pelaku, bahwa dia tidak pernah menyuruh Aka sampai detik ini percaya. Kan begitu. Percaya. Punya landasan sahabat-sahabat Aka.
Karena Pak Yosef dalam pandangan analisa AK, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, sahabat-sahabat AK. Kan begitu. Mari kita lihat. Kita membahas saudara Danu. Pak Yosef menyebutkan Mr. X, orang misterius di publik, yaitu saudara Danu, kita ketahui. Bahwa mengatakan saudara Danu datang malam-malam tanggal 15 Agustus atau 3 hari sebelum kejadian. Kalaulah Pak Yosef bekerja sama dengan saudara Danu, tidak mungkin dia membuka saudara Danu. Sehingga Danu pun terkait dalam kasus ini. Apa yang didapatkan Pak Yosef dengan kejujuran dia? Dia dibully. Dia dikatakan ingin mengkambing hitamkan saudara Danu. Dan sebagainya. Itu luar biasa sahabat-sahabat AK. Kita harus terima itu kenyataannya. Apa yang terjadi sahabat-sahabat AK. Dengan mudahnya setelah Danu diklarifikasi, dikonfrontir dengan Pak Yosef, dengan mudahnya saudara Danu mengatakan bahwa dia mengakui tetapi saat itu lupa. Ada apa ini? Ini bukti Pak Yosef tidak bekerja sama dengan saudara Danu, sahabat-sahabat AK. Rabu 29 September 2021 kemarin, Danu, keponakan Tuti Suhartini, korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, menjalani pemeriksaan bersama Yoris dan istrinya. Saat pemeriksaan kemarin, Danu dikonfrontir oleh pernyataan Yosef. Sempat tak mengakuinya, Danu akhirnya membenarkan dirinya sempat datang ke rumah korban pada 15 Agustus 2021 lalu. Tentang Danu, berarti kalaulah Yosef bekerja sama dengan Danu, tidak mungkin Yosef membuka aib Danu. Yoris ingin menutup sekolah, Wahyu ingin mengundurkan diri, Yosef ingin membuka sekolah. Kalaulah mereka bekerja sama, tidak mungkin ini terjadi. Sahabat-sahabat AK, inilah yang AK bilang Yosef sebenarnya tidak tahu apa-apa. Sehingga dia menentang Yoris dengan Wahyu. Kan begitu. Sangat menyayangi anaknya yang nama Yoris. Kembali lagi dalam pandangan analisa AK. Saat itu pandangan analisa AK, Yosef seperti melihat, kan itu peribahasa, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Sahabat-sahabat, itu pandangan analisa AK. Satu, sahabat-sahabat AK, lihat di publik ada tidak kekisruhan? Tidak ada, sahabat-sahabat AK. Lalu setelah itu Yoris berpisah. Apa maknanya sahabat-sahabat AK? Disinilah AK menganalisanya. Mereka sekarang sudah saling memahami. Sehingga mereka diam, tidak saling serang dan tidak saling usik. Karena ada yang ditutup-tutupi mereka. Yaitu tentang sekolah. Apa yang ingin AK sampaikan? Begini sahabat-sahabat AK, mungkin kemarin ada yang cerita di komentar AK tentang si Malakama. Begitu juga mungkin ada konten kreator bicara si Malakama. Ya AK nggak tahu untuk siapa. Kan begitu. Tetapi bagi AK mencoba juga menganalisa. Bilalah saksi tersebut misalnya mengatakan si Malakama, sahabat-sahabat AK, saat ini begitu sahabat-sahabat AK, karena dia sudah memahami rangkaian-rangkaian peristiwa tersebut. Berarti perjuangan untuk memahami proses-proses ini tentunya sangat panjang sahabat-sahabat AK, sehingga dia bisa mengungkapkan si Malakama tersebut. Jadi bukan dari awal sahabat-sahabat AK. Berbeda kita kalau membahas tentang ada saksi misalnya, kita ketahui ya banyak itu kan cerita, wah dia ini tahu tapi dia menutupi, dia bukan pelaku eksekutor dan sebagainya, kan seperti itu, tapi menutupi. Ini yang luar biasa sahabat-sahabat AK. Kita terus memaksakan agar orang tersebut jujur. Orang Anda sampai kapan pun Anda tidak akan diberikan karena dia menutup-nutup. Kan jawabannya sudah ada daripada komentar Anda itu sendiri. Inilah yang sulitnya sahabat-sahabat AK, kita dipertahankan dengan prinsip yang tidak masuk di akal. Seseorang yang mungkinnya sudah sadar, itu kita harus acungi jempol. Tetapi ada yang belum sadar, tetap dibawa mutar-mutar. Inilah yang terjadi sahabat-sahabat AK. Jadi siapa yang salah? Hati nurani kita berkata, hai manusia,
kita sedang membahas almarhum Ibu Tuti dan Amelia, bukan sedang merumpi. Sekali lagi sahabat-sahabat Aka, cukup sekian dahulu sahabat-sahabat Aka. Jadi silakanlah lihat jejak digital Aka itu. Jadi satu video itu ada rangkaian-rangkaian peristiwa yang tentu nanti di akhir-akhir cerita itu sahabat-sahabat Aka. Jadi kalau ada yang bilang Aka tidak membahas Danu itu paling sedikit Aka bahas di konten kreator Aka ini. Sahabat-sahabat Aka. Karena Aka juga otomatis di belakang layar tentunya Aka tahu, oh ini pembela ini. Aka panggil satu-satu ke belakang layar. Aka kita ajak diskusi dan sebagainya. Ayo kita bongkar-bongkaran aja. Ayo kita bongkar-bongkaran aja. Supaya apa? Kasihan almarhum Ibu Tuti dan Amel. Kasihan. Kan bagi Aka nggak ada masalah bagi Aka. Aka menganalisa di belakang layar tentunya berdasarkan ya keterangan-keterangan isu-isu mereka kan. Itu. Apalagi mau ya, bagi Aka sih enggak lah gitu. Kita lihat aja ke depan lah gitu kan sahabat-sahabat Aka. Ini Aka lagi ngopi nih. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semangat.